Kita sampai di hadis yang ke-277 dari kitab Riyadhus Shalihin di bab Al-Wasiyah bin Nisa, wasiat untuk kaum wanita. Wa an Muawiyah, dari sahabat Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjati ahadin alaih. Sahabat Muawiyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa haknya seorang istri yang harus dia dapatkan dari suaminya? Jika kita ingin mengetahui apa saja kiranya yang harus kita berikan kepada istri kita, di antaranya Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah. Qala Rasulullah SAW bersabda, antut imaha idza ta'imta. Hendaknya kamu memberikan makan kepada istrimu. Idza ta'imta, jika kamu makan. Nabi mengatakan idza ta'imta, yang artinya di saat kita memiliki kebiasaan makan makanan dengan lauk yang mungkin hampir itu sering kita makan, maka begitulah kita memberikan kepada istri. Jangan kita justru menjadi seorang suami yang terkadang menganggap karena istri itu pokoknya harus nurut sama suaminya, kemudian kita seenaknya sendiri memberikan apa yang kita inginkan kepada istri. Di luar kita makan enak, di rumah istri makan tidak enak. Ini maka berarti kita termasuk suami yang tidak memberikan hak kepada istrinya. Wa taksuha idza tasaita, dan kau berikan pakaian kepada istrimu idza tasaita, jika kamu menggunakan pakaian, dalam artian jika kamu mampu. Jangan sampai kita beli pakaian tapi istri tidak kita belikan pakaian. Dan di mana-mana dari masa ke masa itu biasanya yang namanya pemimpin rumah tangga, seorang suami atau seorang bapak itu lebih banyak mengalah. Jadi kalau ada seorang suami di zaman sekarang yang dia lebih memikirkan dirinya sendiri daripada istrinya dan anaknya, ini berarti termasuk bukan suami yang baik. Biasanya kalau sudah datang bulan Ramadan itu kan menjadi satu kebiasaan di masyarakat kita kaum muslimin untuk mengenakan pakaian yang baru atau membeli pakaian baru persiapan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Ini adalah sebuah sunnah yang sudah menjadi satu kebiasaan dan menjadi satu hal yang itu banyak dilakukan oleh umat Islam di negara kita tercinta Indonesia. Kalau sudah Ramadan, mereka persiapan untuk belanja pakaian. Dan itu boleh para hadirin, boleh dengan syarat mampu. Karena menggunakan pakaian baru di Hari Raya Idul Fitri hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Jangan sampai gara-gara ingin pakai pakaian baru akhirnya ngutang sana sini. Dan ini banyak terjadi juga. Kadang ada lebih mementingkan pakaian baru daripada melunasi hutang, padahal sudah jatuh temponya. Itu justru dia mengenakan pakaian baru tadinya yang niatnya untuk mengamalkan sunnah malah menjadi dosa. Ada seorang suami ingin menggunakan pakaian baru di Hari Raya Idul Fitri, tapi dia tidak peduli dengan istrinya dan anaknya, sama. Dia tidak dapat pahala. Yang harusnya dia dapat pahala menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad, tapi justru dia akan mendapatkan dosa karena dia telah mengabaikan daripada keluarganya. Jadi intinya para hadirin, ini satu kebiasaan yang baik yang perlu terus kita jalankan. Selagi kita punya, maka usahakan untuk membelanjakan pakaian untuk keluarga di Hari Raya Idul Fitri. Cuman ada beberapa hal yang mungkin ini karena membahas masalah pakaian baru yang perlu kita perhatikan. Para hadirin, kebanyakan umat Islam karena ingin menjalankan kesunahan menggunakan pakaian baru di Hari Raya, justru malah mereka mengorbankan sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, sehingga sering kami lihat kalau sudah mau Hari Raya itu masjidnya mulai kosong, gimana? Tapi kalau yang namanya toko pakaian itu ngantri luar biasa.
Pernah kita ada acara buka bersama di Kediri. Zaman dulu sama almarhum Pak Haji Sutris. Perjalanan setelah buka, masih maghrib, belum masuk isya, kita perjalanan pulang ke Tulungagung, cari masjid. Dari kejauhan saya lihat ada motor parkir banyak. Saya bilang ke Pak Haji, kelihatannya di sana itu ada masjid itu. Banyak yang parkir motor. Akhirnya gitu. Sampai dekat di tempat atau di parkiran motor itu ternyata bukan masjid, malah toko baju. Saya kira orang-orang pada berbondong-bondong mau berangkat tarawih, ternyata bukan berangkat tarawih tapi ingin belanja pakaian. Jadi dia belanja pakaian dengan tujuan ingin mengamalkan sunnah di hari raya, tapi meninggalkan sunnah yang lainnya, meninggalkan sunnah tarawihnya berjamaah di masjidnya ditinggalkan. Nah, ini salah satu kesalahan yang menjadikan sebab apa yang mereka lakukan akhirnya tidak mendapatkan pahala karena tahawun bisunan. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Imam Abdullah ibn Mubarak atau yang dikenal dengan Al-Imam Ibnul Mubarak, beliau katakan man tahawana bisunan ukiba bihirmanil faraid. Orang yang membiasakan diri meremehkan yang sunnah, oh itu kan sunnah jadi tidak apa-apa kita tinggalkan, maka suatu hari dikhawatirkan dia akan meremehkan yang wajib. Dan barang siapa yang meremehkan wajib, maka dia telah meremehkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang meremehkan haknya Allah berarti dia termasuk orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia. Sehingga para hadirin, jika kita sebagai seorang suami mengenakan pakaian yang layak, maka kita juga harus berikan pakaian yang layak untuk istri. Bahkan suami yang baik, yang dermawan adalah yang memberikan kepada pasangannya dan keluarganya yang terbaik daripada apa yang dia pakai sendiri. Itu termasuk orang yang dermawan. Makanya kalau kita sebagai suami belikan pakaian untuk istri, itu belum dikatakan kita orang yang dermawan, kecuali yang kita belikan adalah lebih daripada cukup, baru kita akan disebut dermawan. Jadi kalau kita berikan pakaian, kita berikan makan, kita kalau makan di luar sama teman-teman, biasa makan di warung atau restoran makanan yang di situ lauknya enak-enak, gurami, ya, sate kambing, sate daging. Kemudian giliran istri dikasih tempe bosok, nah, ini kan ada ini, ya. Sambal tempe bosok, sekian murah bu, tempe bosok air. Ya. Nah ini zalim, dia zalim. Kok kemudian dia sadar dia belikan istrinya sebagaimana apa yang dia makan di luar. Kita makan di luar pakai ikan gurami, kita berikan istri kita ikan gurami, belum dikatakan dermawan kita. Itu masih kewajiban kita. Kemudian kata Nabi Muhammad, antut imaha, kau berikan makanan kepada istrimu idza ta'imta, jika kamu makan. Jadi kalau kamu makan yang enak, ya kasih makanan yang enak untuk istri.